Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 lebih pulau dengan total luas wilayah sebesar 7,81 juta kilometer persegi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu, tingkat kemajemukan bangsa Indonesia sangatlah beragam. Merujuk pada sensus Badan Pusat Statistik tahun 2020, Indonesia memiliki populasi sebanyak 270 juta jiwa yang terdiri dari 1.300 lebih suku bangsa. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi bangsa dengan tingkat perbedaan dan keragaman tertinggi di dunia. Namun, di balik keberagaman yang tinggi tersebut mengakibatkan Indonesia menyimpan satu potensi ancaman yang sangat besar dan berbahaya, yaitu perpecahan. Peristiwa-peristiwa sejarah di masa lalu atau bahkan kejadian saat ini sudah cukup menggambarkan bahwa polarisasi di Indonesia akibat adanya perbedaan adalah suatu hal yang nyata. Namun faktanya, di tengah derap ombak yang kian membesar, bangsa Indonesia tetap berdiri tegar. Lalu, apa yang membuat Indonesia tetap bersatu walaupun dihadapkan dengan berbagai ancaman dan rintangan? Hal ini tidak lain karena bangsa Indonesia memiliki satu pemikiran, satu falsafah negara, satu tujuan yang sama, serta diterima oleh semua elemen bangsa, yaitu Pancasila. Hingga sampai saat ini, tidak ada sumber hukum atau cara berfilsafat di Indonesia yang melebihi Pancasila. Hanya dengan Pancasila saja, Indonesia dapat mengeluarkan sebuah peraturan hukum, serta menyatukan seluruh elemen bangsa. Dan dengan Pancasila juga, Indonesia dapat menentukan arah dari kepentingan nasionalnya. Mengingat begitu pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, lalu apakah makna Pancasila menurut para bapak pendiri bangsa? Serta bagaimana seharusnya kita sebagai generasi muda mempertahankan Pancasila? Dalam video kali ini, kita akan mencoba memaparkan hal tersebut guna menambah wawasan kita tentang Pancasila. Sebelum memahami lebih jauh mengenai Pancasila, ada baiknya kita melihat sejenak sejarah lahirnya Pancasila, siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat, serta peristiwa apa saja yang terjadi dalam rentang waktu tersebut. Rumusan tentang perlunya dasar negara mulai pertama kali dibicarakan pada tanggal 29 Mei 1945 ketika sidang BBU PKI yang pertama. Berbagai tokoh seperti Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, hingga Insinyur Soekarno memberikan usulan dan menyampaikan pidatonya terkait rancangan dasar negara. Pada hari terakhir sidang pertama BBU PKI, suasana sidang mulai berubah ketika Soekarno menyampaikan usulannya. Tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya di hadapan peserta rapat BBU PKI, Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 prinsip yang rumusannya sebagai berikut, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. 5 prinsip yang telah disampaikan dalam pidatonya tersebut diusulkan agar diberi nama Pancasila, Panca yang artinya 5 dan Sila yang artinya dasar. Sebagai suatu dasar falsafah negara, seharusnya Pancasila merupakan suatu sistem yang nilainya telah teruji dan tidak akan pernah lekang oleh zaman. Terlebih zaman globalisasi seperti sekarang ini. Globalisasi membawa perubahan-perubahan yang radikal dalam tatanan masyarakat di berbagai bangsa. Salah satu dampak dari perubahan-perubahan tersebut adanya kecenderungan memudarnya nasionalisme suatu bangsa. Tentu saja Indonesia tidak terlepas dari hal ini. Separatisme, polarisasi politik yang begitu tajam, hingga tawuran antar pelajar adalah bentuk nyata semakin pudarnya nilai-nilai Pancasila. Jika kita melihat isu kebangsaan di era globalisasi saat ini, tampak jelas bahwa Pancasila kian menghadapi tekanan dari berbagai arah, yang membuat kedudukannya semakin menurun dan kian diabaikan.
Terlebih lagi bagi kalangan generasi muda, isu-isu perpecahan di Indonesia yang saat ini kian masif membuat relevansi Pancasila sebagai dasar negara semakin dipertanyakan. Lalu, akankah Pancasila tetap berdiri tegar pada tempatnya atau malah sebaliknya? Lantas, bagaimana sikap kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, sekaligus sebagai pelajar milenial dalam menempatkan Pancasila di era globalisasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari perhatikan penjelasan berikut. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok golongan tertentu saja. Sebagaimana ideologi-ideologi lain, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Untuk lebih memperkuat wawasan kita sebagai pelajar Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila, tentunya pemahaman mendalam akan setiap sila Pancasila akan sangat membantu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. First, believe in God. Bangsa Indonesia juga menghargai dan menjamin keamanan seluruh kepercayaan dari penganutnya masing-masing dengan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia juga menjamin setiap penganut dari agama atau kepercayaan tersebut untuk melakukan ritual atau ibadah keagamaannya dengan aman. Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan sumber daya manusia yang memiliki martabat yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Beberapa contoh sikap seperti menolong antar sesama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, serta pengakuan akan hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, kedudukan sosial yang diwujudkan dalam semangat saling menghargai serta toleran adalah sikap-sikap yang merealisasikan nilai kemanusiaan dalam sila Pancasila. Seperti yang sudah kami jelaskan, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, bahasa, budaya, dan ras. Pada konteks persatuan Indonesia, Pancasila hadir sebagai pengikat atas perbedaan-perbedaan tersebut. Beberapa sikap yang biasanya dilakukan seperti mengikuti upacara bendera bagi pelajar adalah jalan untuk memupuk rasa persatuan, sehingga nanti diharapkan bangsa Indonesia dapat bersatu untuk meraih kepentingan serta cita-cita nasionalnya meskipun dengan elemen-elemen bangsa yang berbeda. Konstitusi Indonesia mengamanatkan untuk mewujudkan negara yang demokratis, di mana kedaulatan diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Nilai yang terkandung pada sila keempat Pancasila adalah pedoman berdemokrasi di Indonesia. Bangsa Indonesia juga menjamin kebebasan berdemokrasi bagi setiap warga negaranya. Sikap-sikap seperti berkumpul bersama untuk mengusulkan suatu pendapat dengan tidak memaksakan kehendak individu, atau berkumpul bersama untuk memecahkan suatu masalah dengan jalan musyawarah, atau memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan adalah beberapa contoh pengamalan dari sila keempat Pancasila. Sila keadilan sosial mengandung makna bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di mata hukum, serta layanan sosial tanpa adanya perbedaan suku, ras, agama, golongan, maupun jabatan. Semua warga negara harus diperlakukan adil. Perwujudan dari sila keadilan sosial ini dapat berupa penegakan hukum dengan asas keadilan. Mungkin kita pernah mendengar kalimat seperti hukum yang tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Hal ini sejatinya sebuah tamparan bagi bangsa Indonesia bahwa hukum yang selama ini dijalankan belum sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pancasila. Inilah perjalanan ideologi Pancasila serta penguatan dari nilai-nilai Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Tidak dipungkiri ke depannya bahwa Pancasila akan terus menghadapi berbagai tantangan baik secara ideologis maupun secara teknis. Hal ini dikembalikan lagi kepada kita semua sebagai warga negara Indonesia. Terlebih lagi sebagai seorang pelajar untuk benar-benar mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman.